Halo, jumpa lagi dengan saya, Sobat Tosan Aji semua, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu sehat, sukses, lancar, selamat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya robbal alamin. Sobat semua, jumpa lagi dengan saya, Himawan Resi, dalam channel saya, Gombong Pusaka. Beberapa waktu lalu saya sudah membahas tentang filosofi atau makna-makna daripada ricikan warangka. Nah, sementara apa sih warangka itu? Oke, Sobat Tosan Aji, jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Halo Sobat semua. Warongko atau disebut warangka dalam bahasa Indonesia, atau istilahnya itu disebut prabot. Kenapa dia dinamakan warangka? Warangka itu memiliki kelengkapan dari handle, dari deder, dari pelok, dari dia itu pendok, itu semuanya secara keseluruhan disebutnya warongko. Begini sobat semua, bukan hanya manusia atau orang yang membutuhkan sebuah pakaian dan busana. Keris pun juga membutuhkan. Kenapa dia membutuhkan? Agar seninya biar tampak lebih indah dan menarik. Walaupun di saat itu seni membuat warangko adalah karya yang membutuhkan sebuah keahlian khusus. Contohnya ketika dia membuat sebuah keruingan, dia membuat sebuah godongan, itu butuh keterampilan khusus dan alat khusus. Jenis-jenis warongko pun sangat banyak sekali Sobat Tosan Aji. Dari mulai dia warongko bergaya Yogyakarta, dia warongko bergaya Solo, dan juga bergaya Cirebonan, banyak sekali jenisnya dari itu semua. Nah, di sini warangka disebut adalah sarung. Namun sarung di sini bukanlah sarung yang berupa kita pakai untuk melakukan ibadah atau buat kita ronda, sobat. Yang digunakan adalah untuk menyimpan keris agar aman untuk dibawa, dan dia akan memiliki bentuk yang lebih menarik seperti itu. Pada umumnya keris akan dibuatkan sebuah warangka untuk menyimpan keris dan untuk menambahkan, seperti tadi yang saya bilang, sebuah keindahan, penampilan dari seni keris itu sendiri. Namun sobat semua, ada beberapa yang beranggapan bila keris itu sifatnya tidak mau diberi sebuah warangka. Ketika ditanya itu betul apa tidak, itu selera masing-masing bagi saya. Terus ada lagi pertanyaan, saya beli keris dari seseorang, ketika warangka itu saya ganti apa boleh? Dia bilang seperti itu. Ya boleh, kalau saya bilang silakan. Karena bagi saya itu warangka keris adalah sebuah busana intinya. Ketika kita merasa busana yang kita pakai sudah tidak luas, tidak pantas, atau kusam, ya tentunya dengan adanya budget kita, ya kita ganti pun boleh, kan seperti itu. Apa kriteria-kriteria ketika kita mengganti sebuah warangka keris seperti itu? Kalau kriterianya bagi saya sendiri ya tergantung keris itu tangguhnya mana. Ketika dia bertangguh Kulonan atau Cirebon, ya lucu ibaratnya kalau kita sandangi, kita warangkani dengan warangka yang sifatnya Jogja atau sifatnya Solo. Ya dia memang harus mempunyai gaya sendiri dari pakemnya si keris itu. Karena memang dulu asal-muasal si warangka ini dia dibuat memang sesuai dengan pakem kerisnya sobat semua. Warangka sendiri sebenarnya juga memiliki pengaruh besar terhadap kekuatan energi, suatu energi yang berupa doa atau harapan di dalam keris. Ketika ditanya, keris itu memang berenergi, ya tentu ada energinya, karena keris itu merupakan 3 buah bahan, yaitu baja, besi, dan meteor. Pasti dia memiliki sebuah energi di dalamnya. Tapi ditanya energi seperti apa, walau alam bagi saya. Warangka juga dibagi menjadi 2 bentuk umum biasanya, yaitu bentuk Jogja yang tadi saya bilang dan bentuk Surakarta atau berbentuk Solo.
Perbedaan dari kedua ini dapat dilihat dari bentuk kayu yang terletak pada bagian pintu bilah keris atau pada bagian atas warangka keris. Oke, sebagian ini disebut dengan gayaman dan branggah. Contohnya seperti itu. Sobat semua, saya memiliki beberapa contoh di sini. Ini yang disebut dengan gayaman Jogja. Perbedaannya dia dengan gayaman Surakarta atau Solo itu di mana letaknya adalah di seperti ini gayaman Solo. Dia memiliki kayak gelung seperti ini di sininya dan handle-nya pun dia berbeda. Ini dua bentuk umum yang dibagi pada ibaratnya di masyarakat yang paling banyak ditemui adalah seperti ini, yang bentuk warangka. Yang satu adalah Solo, yang satu adalah Jogja. Ini bentuk gayaman. Dan yang satunya lagi yang berbentuk ladrang itu adalah seperti ini, sobat semua. Yang satu sisi yang ini adalah bergaya Solo. Sorry sobat semua, ini bukan kupon ya saudara, ini nama-namanya dia, nama pakemnya. Ini adalah gaya Yogyakarta dan ini adalah bergaya ladrang Surakarta atau Solo. Begitu sobat semua. Oke sobat semua, kembali lagi ke masalah warangka tadi. Secara umum biasanya bentuk warangka yang ladrang tadi kedua ujungnya branggah itu biasanya tumpul, sedangkan branggah dalam bentuk Jogja tadi biasanya adalah runcing. Tadi di sini letaknya saudara, ini biasanya kalau ini dia runcing, yang satunya tadi dia tumpul, atau sama juga dengan ini dia tumpul, dan yang Solo di sini ada sedikit runcingnya seperti itu. Lalu ibaratnya itu warangka keris itu pada umumnya memiliki bentuk berbeda-beda. Yang tadi saya bilang banyak sekali jenisnya. Bentuk yang paling kita jumpai seperti tadi ini, ya dia berbentuk gayaman, dia berbentuk ladrang seperti itu. Ada juga dia nanti yang berbentuk warangka Cirebonan, atau misalkan di sini itu ada motif seperti ukiran buta bajang sebutannya dia kalau di Cirebonan, dan dia rangkanya biasanya lebih gemuk. Kebetulan saya tidak ada contohnya guys karena sold out. Oke, pada bagian warangka ini biasanya juga memiliki jenis-jenis kayu, dan biasanya kayu ini yang dipilih untuk warangka adalah kayu-kayu yang sifatnya keras, atau orang menyebutnya dengan kayu yang memiliki tuah, atau sebuah istilahnya itu memiliki sifat-sifat gaib di dalam kayu ini. Entah benar atau tidak, saya pun tetap saya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Dan ada pun contoh-contoh seperti ibaratnya pembuatan kayu warangka keris adalah misalkan seperti dia kayu asam Jawa. Asam Jawa itu contohnya seperti ini. Ini adalah asam Jawa, dia hampir sama seperti kalau yang ini Timoho, ini adalah kayu asam Jawa. Biasanya kayu asam Jawa ini dipilih karena tingkat kekerasan yang cukup tinggi dan dipercaya akan membuat orang yang membawanya itu konon ceritanya ini dipercaya dia akan lebih berwibawa dan lebih tegas biasanya orangnya. Yang kedua, ibaratnya dia ada yang disebut dengan kayu boga. Kayu boga itu adalah biasanya kayu-kayu yang konon istilahnya dapat meredam kekuatan gaib seperti itu saudara, kekuatan daripada si energi kerisnya ini seperti itu yang diungkap di masyarakat semua seperti itu. Tapi menurut kebenarannya bagi saya pribadi adalah ya unsur seni saja, tapi tetap dalam pakem-pakem yang memang sudah ditentukan dari tangguh-tangguh si keris ini. Seperti itu. Yang ketiga juga biasa disebut dengan istilahnya, setahu saya itu kayu cendana. Biasanya kayu cendana ini digunakan karena dia memiliki bau yang harum dan awet. Dan masih banyak lagi sobat semua jenis kayu-kayu
biasanya yang dibuat untuk warangka keris. Dan biasanya kayu ini pun ibaratnya rata-rata bukan hanya sebagai pembungkus, namun juga dia memiliki sebuah makna filosofi yang pernah saya jabarkan dahulu. Nah, kayu yang terdapat pada warangka keris tidak hanya ibaratnya pada bagian atas saja, sobat semua, tapi juga terdapat pada bagian dalam warangka keris. Pada bagian pembungkus dalam atau yang disebut kemarin itu di dalam pendok ini, atau yang kita sebut kemarin gandar keris, dia biasanya juga termasuk dalam satu kesatuan warangka keris. Nah, tujuan gandar kemarin itu adalah agar keris tidak bergesek dengan kayu terlalu keras, sehingga dia ada istilahnya peredam, dan dia bilah keris itu tidak rusak atau tidak tergores karena dia terbentur dengan pendok atau kayu lain yang bersifatnya keras di dalamnya. Lalu bagian yang biasanya dibungkus oleh plat logam yang dibentuk khusus seperti pendok ini pun dia sangat berpengaruh pada penampilan sebuah warangka keris, dan jenisnya pun sangat banyak sekali. Biasanya dia kemarin yang saya udah bilang ada yang berbentuk kuningan atau logam-logam mulia seperti emas, seperti perak, dan lain-lain. Oke sobat semua, itulah apa arti daripada warangka. Warangka itu adalah wadah atau sarung dari sebuah keris, yang mana kalau saya artikan itu adalah sebagai pelengkap atau seni yang menunjang penampilan dari si keris tersebut ketika dikenakan oleh seseorang. Oke sobat semua, terima kasih telah bersama saya. Saya ucapkan salam rahayu, salam budaya.